Salam untuk setiap saudara, sahabat, dan jemaat GKI. Saudara, setiap kita tentu pernah menghadapi tantangan. Tantangan itu bisa ringan, tantangan itu juga bisa berat. Kalau tantangan itu ringan, mungkin tidak terlalu sulit buat kita untuk menghadapinya. Tetapi bagaimana kalau tantangan itu berat? Berbicara tentang menghadapi tantangan yang berat, ada salah satu tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, dari catatan Injil Markus yang tadi kita baca, setidaknya ada dua tantangan berat yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah tantangan keadaan yang berat. Tantangan yang pertama ini yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis ini adalah tantangan yang berat. Ada 3 catatan saya berbicara tentang beratnya keadaan yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama, ia tinggal di padang gurun. Saudara, padang gurun bukanlah tempat yang ramah untuk kehidupan manusia. Sumber makanan dan minuman serba terbatas di sana. Selain itu, padang gurun adalah tempat yang sepi, tempat yang jauh dari hiburan, dan yang pasti tidak ada wifi di sana. Jadi bukanlah tempat yang ramah untuk kehidupan. Tetapi Yohanes tinggal di sana. Catatan yang kedua ialah Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Saudara, jubah bulu unta bukanlah pakaian yang nyaman untuk dipakai. Jubah ini tidak nyaman karena tidak melalui proses seperti orang membuat jaket kulit sehingga terasa lembut, hangat, dan nyaman. Maklum, jubah bulu unta adalah jubah yang dipakai oleh para nabi sebagai tanda kesederhanaan dan pertobatan. Dan sangat mungkin saudara, Yohanes Pembaptis itu tidak memiliki cadangan jubah karena ia tidak memiliki koleksi jubah. Jadi beda dengan Batman katakanlah, yang punya koleksi jubah begitu banyak. Yohanes Pembaptis tidak memiliki cadangan jubah. Yang ketiga catatannya ialah Yohanes memakan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ada orang yang berkata bahwa daging belalang itu rasanya seperti udang. Saya sih belum pernah mencoba, tapi seenak-enaknya daging udang, maksud saya daging belalang, kalau tiap hari makan belalang, saya kira kok lama-lama ya bisa bosan juga. Apalagi Yohanes Pembaptis ini tinggal di padang gurun sejak kecil. Jadi setiap hari makan belalang bukan dalam hitungan hari, tetapi dalam hitungan tahun. Saya kira itu bukan hal yang nyaman. Saya kira setiap kita kalau mengalami keadaan yang sama terus-menerus bisa saja mengalami kebosanan, bukan? Dan itu bisa menjadi tantangan yang tidak mudah. Itulah yang menjadi tantangan Yohanes. Saudara, tantangan yang kedua selain keadaan yang berat, tantangan kedua yang dihadapi oleh Yohanes yang berat adalah tantangan pelayanannya. Yohanes memiliki tantangan pelayanan yang berat karena Yohanes Pembaptis memiliki tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apakah tantangan dari mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini, saudara? Tantangannya bukan pada Tuhan yang mau datang, tetapi pada umat Tuhan yang tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita kelompokkan,
Ada umat Tuhan yang tidak siap tapi mau dipersiapkan dan menyambut kedatangan Sang Mesias. Ini tentu tidak terlalu sulit. Tetapi persoalannya ada juga umat Tuhan yang tidak siap tapi mereka tidak mau menyiapkan diri. Orang-orang yang dalam kelompok yang terakhir ini adalah orang-orang yang keras hati dan tidak mau bertobat. Tentu ini tidak mudah, ini tentu sulit. Tantangan bagi Yohanes Pembaptis adalah ia harus menyiapkan mereka semua supaya mereka siap menyambut kedatangan Mesias. Ini adalah tantangan pelayanan yang berat. Saudara, Yohanes Pembaptis menghadapi tantangan yang berat baik keadaan maupun pelayanannya. Tetapi sungguh luar biasa, ia tidak menyerah. Apa rahasianya? Saya mencatat setidaknya ada 2 rahasia Yohanes Pembaptis yang saya ingin bagikan kepada saudara sekalian pada kesempatan Sapaan Gembala hari ini. Rahasia pertama dari Yohanes Pembaptis adalah ia tahu bahwa yang ia lakukan adalah untuk Tuhan. Saudara mengetahui apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, itu akan menguatkan kita dalam menghadapi tantangan yang berat. Ini seperti tenaga medis yang berjibaku untuk menghadapi ganasnya COVID-19. Ini juga seperti orang-orang yang berjibaku untuk tetap di rumah demi memutus mata rantai penyebaran COVID. Ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, kita dapat kuat dalam menghadapi beratnya tantangan di hadapan kita. Saudara, ini seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 yang berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rahasia yang kedua, saudara, adalah Yohanes Pembaptis tahu bahwa yang ia lakukan adalah tidak sia-sia. Yohanes Pembaptis nampaknya tahu benar akan misi Mesias untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, dengan mantap, Yohanes Pembaptis menyerukan demikian, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Saudara, Yohanes Pembaptis tidak berkata bahwa Allah mungkin mengampuni. Tapi dengan yakin ia berkata, Allah akan mengampuni dosamu. Ini adalah sebuah seruan keyakinan. Yohanes Pembaptis tidak ragu akan pengampunan dosa dari Allah. Dengan lain kata, saudara, Yohanes Pembaptis ketika menyerukan berita pertobatan, ia yakin bahwa usahanya tidak akan sia-sia karena Allah sudah menjamin akan pengampunan dosa. Jika dibuat ilustrasi, Yohanes Pembaptis yakin bahwa Allah sudah mengulurkan tangan untuk manusia sehingga ketika manusia menyambut tangan Allah, maka tidak akan pernah terjadi cinta bertepuk sebelah tangan. Saudara, ketika kita tahu bahwa jerih payah yang kita lakukan tidak akan sia-sia, itu dapat membuat kita bertahan dalam menghadapi tantangan yang berat. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat ke-58. Demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tahu bahwa jerih payahnya tidak sia-sia adalah rahasia kedua dari Yohanes Pembaptis yang memampukan dia untuk menghadapi tantangan yang berat. Jemaat dan sahabat GKI, tantangan yang berat bisa dialami oleh siapa saja. Terlebih dalam pandemi yang belum berakhir seperti sekarang ini. Kita sudah menjalani pandemi ini sekitar 1,5 tahun. Namun jika kita belajar bersama dari Yohanes Pembaptis, kita juga akan mampu menghadapi tantangan yang berat yang kita hadapi sekarang ini. Dalam tantangan yang berat, lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, dan ketahuilah bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Selamat menjalani hari bersama Tuhan, selamat menjadi berkat. Amin.